Oke guys, jumpa lagi dengan saya dan kali ini kita akan bahas komentar ini. Ya, apa kata Alkitab tentang seorang pembunuh? Di dalam Perjanjian Lama, di dalam 10 perintah Allah, perintah yang ke-6 adalah jangan membunuh. Jadi jelas bahwa Allah tidak setuju atau pasti akan menghukum tindakan atau seseorang yang melakukan pembunuhan. Ya, kemudian di dalam Perjanjian Baru bahkan penilaian tentang seorang pembunuh itu lebih tinggi lagi. Ya, tercatat dalam Matius pasal 5 ayat 21 sampai 22. Di situ dikatakan, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. 10 perintah Allah itu. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi di dalam Perjanjian Baru Yesus mengatakan bahwa memang di dalam Perjanjian Lama ada perintah ke-6 mengatakan jangan membunuh. Ya, artinya menghilangkan nyawa seseorang. Tidak boleh, siapa yang melakukan itu pasti akan dihukum. Tetapi Yesus berkata bahwa jangankan menghilangkan nyawa orang, kalau kamu marah aja itu sudah termasuk pembunuhan. Berkata kafir, jahil atau hate speech kepada orang atau seseorang itu sudah termasuk kategori pembunuhan. Ya, dan harus dilemparkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Dan selanjutnya dikatakan bahwa karena itu apabila kamu pergi dan beribadah dan di dalam hatimu masih ada amarah, kebencian, kepahitan, tinggalkan ibadahmu. Bereskan terlebih dahulu, baru kamu menghadap Tuhan. Ya, jadi jangankan menghilangkan nyawa orang, marah aja itu sudah ya berdosa di hadapan Tuhan dan harus dihukum. Ya, bahkan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 15, di situ dikatakan setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi benci aja itu sudah termasuk pembunuhan. Dan bagi pembunuh, baik yang menghilangkan nyawa orang atau marah dan menyimpan kebencian terhadap seseorang, ya, maka mereka tidak memiliki hidup kekal dalam diri mereka. Ya, jadi pembunuh dalam arti menghilangkan nyawa seseorang atau pembunuh dalam kategori marah, benci, hate speech tidak memiliki hidup kekal dalam diri mereka. Tidak masuk surga maksudnya. Kecuali mereka bertobat. Ya, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, menyesali dosanya dan minta ampun kepada Tuhan. Mengundang Yesus masuk dalam hidup mereka. Maka firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan disucikan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumbah, apabila engkau bertobat menyesal minta ampun, maka akan disucikan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi di sini poinnya adalah yang penting mengaku. Maka dosamu sebesar apapun ya akan diampuni, disucikan menjadi putih seperti salju, menjadi putih kembali seperti bulu domba. Siapa contohnya di Alkitab? Rasul Paulus. Latar belakang Rasul Paulus adalah seorang pembunuh orang Kristen. Dia mendapat legalitas dari pemerintah pada waktu itu, atau ya pemerintah waktu itu, untuk membantai orang-orang Kristen, memenjarakan mereka dan tidak segan-segan membunuhnya. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia bertobat. Apa yang terjadi? Dosanya yang begitu kelam, masa lalunya yang begitu hitam, seorang pembunuh, dibaharui hidupnya. Ya, diampuni dosanya, bahkan diberi kehormatan menjadi pelayannya, menjadi rasul yang memberitakan Injil kepada banyak orang pada waktu itu dan mendirikan begitu banyak gereja pada masa itu. Dan menulis Alkitab Perjanjian Baru, mendominasi penulisan kitab Perjanjian Baru. Jadi seorang pembunuh yang bertobat diampuni, memperoleh hidup kekal, dibaharui hidupnya, bahkan diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Semoga bermanfaat. God bless.